kita mengalir aja, dan yang paling penting pelan-pelan di tengah-tengah ada pertanyaan, very open to discuss. Ya, jangan malu-malu dan juga jangan pura-pura ngerti. Kalau nggak nanya, nanya aja. Ya. Kan suka ngerti, nggak ngerti, sama pusing jadinya ya. Ini ngerti nggak ngerti sama aja responnya ya. Oke, oh nenek-nenek. Enggak lah, kan ini nenek-nenek gaul ya, nenek-nenek Jaksel. Oke. Saya mau mulai dari sini ya, ibu gini. Kalau kita bicara dalam konteks yang namanya hidup, kan ujung-ujungnya kita ulang dulu sedikit ya. Kita ini mau ilaihi rojiun, betul nggak? Oke. Dalam wilayah ilaihi rojiun itu berarti kita lagi melakukan pendekatan perjalanan dekat. Ingat bahwa kita mau pulang ke rumah sejati. Oke? Nah, berarti rumah sejati kita bukan di sini sekarang. Bukan. Ini yang disebut alam sementara. Oke? Nanti pulang ini yang disebut alam yang namanya abadi. Ya, berarti kalau yang sementara kira-kira mampir aja nggak? Iya, cuman mampir sementara. Kira-kira paling gampang kalau ngelihat di sini, yang benar-benar esensi hidup kita ini di yang sementara atau di yang abadi? Abadi. Maka ibu-ibu nggak usah take it so serious dalam kehidupan yang sementara, karena ini semuanya cuman mampir gitu. Yang bahaya adalah terlalu serius di yang sementara, yang abadi dicuekin gitu. Ya, sehingga kalau kita mulai menyadari bahwa kita semua di sini adalah tamu. Di semesta ini kita semua tamu dalam perspektif ini. Yang namanya tamu udah jelas-jelas nggak pernah punya hak milik. Betul nggak? Yang namanya tamu cuma dikasih fasilitas untuk dipakai, dipergunakan, untuk bertumbuh, untuk belajar. Intinya adalah semua yang ada dalam kehidupan yang sementara, jembatan untuk kita sampai. Maka sesaat melekat pada jembatannya, nggak nyampe-nyampe gitu. Sesaat kita attach kepada bridge-nya, dalam konteks attach kepada yang sementara, nggak akan sampai aja. Maka jangan terlalu sibuk mencari sesuatu yang nggak bisa dibawa pulang gitu. Dan ini nanti urusannya kembali ke fokus nih. Kalau fokus sama yang sementara terus, yang abadi jadi lupa gitu. Nah, ketika fokus sama yang sementara terus, outputnya apa sih? Satu, stres. Depresi, anxiety, macam-macam deh. Pusing aja gitu hidupnya, nggak tenang aja terus hidupnya. Kenapa? Karena jangan-jangan terlalu sibuk mikirin yang sementara, yang abadinya lupa gitu kira-kira. Jadi di sini sementara nggak Bu, Pak? Bu, kalau biasanya ada bapak-bapak, Bu, Ibu, sementara nggak? Sementara. Berarti ini lewat-lewat aja nggak? Iya. So don't take it personally. Udah biasa aja gitu. Karena kita semua selain tuan rumah tamu, betul nggak? Pulang awas jangan dibawa, ini kursi dibawa pulang, meja dibawa pulang. Ini kita datang ke sini nggak boleh memiliki, kita tamu di sini. Sama halnya dalam kehidupan, kita semua cuma mampir untuk menikmati hidup, tapi bukan melekat kepada hidup. Untuk menikmati uang, tapi bukan melekat kepada uang. Untuk menikmati jabatan, tapi bukan melekat kepada jabatan. Yang berbahaya adalah kalau udah ada yang namanya kemelekatan. So itu yang disebut dengan yang namanya attachment gitu. Makanya attachment ini semua dasar dari semua apapun penderitaan karena ada yang namanya kemelekatan. Sampai sini oke? Duh jadi diam-diam gini, Ibu oke nggak ini? Jadi serius banget sih Bu. Jangan serius satu Bu. Oh mukanya jadi gini gitu. Ya, antara serius, antara khusyuk dan rada ngantuk emang beda tipis sih. Ya, ini basic line kita ada di sini gitu. So, hidup ini adalah perjalanan terus-menerus untuk melepaskan kemelekatan. Karena pasti melekat dalam apapun. Maka kemelekatan terbesar dalam hidup itu biasanya ada pada lingkaran pertama hidup kita, ring 1, pasangan, anak. Semakin melekat, semakin melukai. Maka kita nggak bisa dilukai sama orang yang kita benci, kita akan dilukai sama orang yang kita sayang. Udah gitu aja. Betul nggak? Karena di belakang itu pasti ada attachment.
Dan ketika attachment ini nggak bisa kita regulasi dan kita tidak sadar terhadap attachment, kita akan melekat kepada sesuatu yang tanpa sadar kita akan stay di level yang sama gitu. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Salah satu ciri orang yang mendewasa adalah mampu melepaskan yang namanya kemelekatan. Nah, singkat cerita, Ramadan itu cara gimana melepaskan kemelekatan. That's called Ramadan gitu. Sehingga Ramadan itu bukan urusan makan minum, bukan. Puasa, tidak makan, tidak bukan. Bagian kecil dari puasa, tidak makan dan tidak minum, iya. Tapi esensial dari puasa bukan urusan gak makan gak minum, bukan. Jadi kalau orang di bulan Ramadan nanti tamat gak makan gak minumnya, itu belum tentu oke Ramadannya gitu. Karena indikator parameternya bukan haus dan laparnya, bukan. Tetapi haus dan lapar bagian dari melepaskan kemelekatan. Sampai sini oke? Sampai sini oke? Nah, pertanyaan. Kita pemanasan dulu ya. Ini belum mulai, belum? Pemanasan dulu. Belum. Warming up dulu supaya yang kemarin-kemarin lumayan recall gitu. Oke. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan adalah kalau kita habis Ramadan ada kata-kata Idul Fitri, betul? Artinya apa sih? Memaafkan, kembali. Nah kan kadang-kadang kebiasaan minal aizin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Jadi ditanya minal aizin wal faizin artinya apa? Mohon maaf lahir dan batin. Nggak nyambung, nggak gitu. Minal itu kan esensial. Faizun itu returning. Ya nanti kita bahas pelan-pelan. Oh iya ya. Minal itu sesuatu yang sejati, aizin itu artinya kembali gitu. Faizun itu adalah pengembalian. Nanti kita ngerti pelan-pelan. Sekarang saya mau nanya. Contoh ya. Kalau saya dari rumah datang ke sini menuju atau kembali? Menuju. Oke? Berarti kalau menuju menjauh atau mendekat? Jauh dari mana dulu? Dari rumah saya ke sini. Berarti mendekat rumah, menjauh rumah. Kalau saya mau pulang berarti kembali. Mendekat atau menjauh? Oke, sekarang saya tanya, Ramadan itu perjalanan bukan? Menuju atau kembali? Kembali. Nah, mulai. Kembali mana? Kembali fitrah. Hah? Kembali. Menariknya, kita disuruh melakukan perjalanan Ramadan, tapi bukan disuruh menuju. Kembali. Fitrah. Tapi disuruh Nah gitu. Sekarang saya mau nanya, kenapa kok abis perjalanan Ramadan malah kembali bukan menuju? Kenapa? Ih jadi diem. Nah, maaf ya. Sesaat kita melakukan sesuatu nggak ngerti argumen-argumen ini, kita hanya ngerjain pokoknya, katanya dari dulu juga gitu, tradisinya udah aja gitu, kebanyakan juga gitu. Akhirnya kita mengerjakan sesuatu yang nggak ngerti isinya apa gitu. Bener nggak ini? Iya. Bener banget. Makanya once kita nggak ngerti apapun, maaf. Udah puluhan Ramadan masih korupsi. Udah puluhan Ramadan tetap ngegosip gitu misalnya. Enggak ya. Ini kan lagi cerita di tempat lain sih. Iya. Maksudnya kok Ramadan tidak merubah apa-apa gitu. Dalam tanda petik gitu. Dapat nggak maksud saya? Nah, berarti jangan-jangan kita nggak serius-serius amat Ramadannya. Kenapa nggak serius? Jangan-jangan kita nggak benar-benar ngerti ini tuh mau apa gitu. Betul nggak? Maka perlu yang namanya kontemplasi yang lebih dalam. Sehingga ya maaf nih, kalau puasa cuman jadi kebiasaan, sholat jadi kebiasaan, umroh jadi kebiasaan, tapi nggak memperbaiki sesuatu gitu. Makanya Allah selalu bilang, penilaianmu tuh bukan rajin umrohnya, kamu tuh value-nya bukan rajin sholatnya. Nggak ada loh kalimat Allah beserta orang yang rajin sholat, nggak ada loh bu. Allah beserta orang yang rajin umroh, nggak ada. Tapi Allah beserta orang yang takwa ujungnya. Betul nggak? Sehingga semua ibadah rangkaian ritual hanyalah jembatan menuju kepada titik takwa.
Termasuk puasa nggak? Termasuk. Berarti pertanyaannya, ketika kita menjalankan perjalanan Ramadan, justru perjalanan pergi atau pulang? Kembali. Menuju atau kembali? Makanya disuruh Idul Fitri. Kembali ke fitrah. Sip? Nah, sekarang saya tanya. Iya, Ibu mending terjebak di sini daripada terjebak di luar, bener nggak? Iya, namanya juga lagi belajar. Kalau di sini salah, bisa belajar, di luar salah lupa gitu. Ya makanya saya banyak nanya nih. Soalnya kalau nggak ditanya, nggak ngerti. Ceramah sekarang didongengin, dongeng masuk, paham enggak gitu loh Bu. Iya, cuman hafal dari dongengnya 10 pertama, 10 kedua. Tapi esensinya nggak dapat gitu. Makanya saya paling nggak mau ceramah tuh nggak mau Bu. Kenapa ceramah tuh ngedongeng? Dan ketika kita percaya sama dongeng, kita tidak mengalami dongeng gitu. Contoh. Semua yang ibu-ibu dengerin itu semuanya adalah informasi, betul nggak? Ya. Iya dong. Informasi kebenaran bukan? Tentu. Belum tentu. Namanya juga informasi. Jadi ibu-ibu jangan main percaya sama siapa yang ngomong. Hoax, termasuk suami. Wah itu kencang banget ya, termasuk suami gitu. Iya sih. Gitu. Tapi itu mewakili komunitas sih biasanya ya. Iya ya, kalau urusan suami saya nggak ikutan ya. Itu mah ibu aja ya. Oke. Nggak, maksud saya gini. Ketika kita mulai menyadari bahwa apapun yang datang ke kita hanyalah informasi, terimalah dulu informasinya, tapi jangan buru-buru diambil kesimpulan gitu loh. Jadi ibu jangan percaya sama yang ngomong, termasuk saya. Saya tuh selalu ngomong kemana-mana, jangan percaya omongan saya. Tetapi jadikan informasi yang saya omongin sebagai data, datanya dikunyah pelan-pelan, begitu terjadi sesuai dengan apa yang sudah dialami langsung, baru di situ percaya karena kenapa? Aku mengalami langsung. Betul nggak? Ya. Contoh. Saya kan belum makan ini nih, ya. Ini kue tape namanya. Sekarang saya bilang, ibu-ibu ini enak banget. Percaya nggak? Kenapa? Karena belum. Nah, sekarang kalau yang ngomongnya agak kelihatan terpercaya, itu bisa langsung ngomong ini enak, iya, nggak nyobain, langsung ke teman yang ngomong, kue tape enak loh. Kata siapa? Kata dia. Udah nyobain? Belum sih. Aneh nggak? Aneh. Belum nyobain tapi sudah mengklaim enak gitu. Terus sekarang dia bilang, nanti masuk surga. Belum nyobain tapi ngomong, kamu nanti masuk surga. Udah. Betul nggak? Sehingga waspadalah terhadap kepercayaan. Dan yang paling penting, gak usah usil sama kepercayaan orang lain. Beda. Karena ujungnya adalah bagaimana kita icip-icip langsung gitu. Sampai sini oke? Sip? Berarti informasi mau jadi kebenaran yang mutlak harus gimana caranya? Dialami. Jadi jangan asal baca Quran alif lam mim misalnya sadaqallahul azim. Bisa sadaqallahul azim kan paling kencang ya. Soalnya mau udahan jadi sadaqallahul azim gitu. Udahan. Sok nanti lihat di bulan Ramadan orang balap baca Quran pengen hatam. Kayak F1 baca gitu. Sadaqallah. Tapi begitu, emang tadi yang dibaca maknanya apa? Wallahu alam bisawab. Nggak tahu isinya. Betul nggak? Sehingga membunyikan informasi belum tentu mengalaminya. Jadi ibu-ibu nggak usah amazed sama orang yang aku udah hatam 5 kali. Itu belum prestasi. Prestasi adalah ketika yang dibunyikan informasinya dialami, dijadikan nilai-nilai hidup dan merubah perilaku gitu. Betul nggak? Ya, yang paling penting itu. Sip ya? Berarti harus paham nggak? Iya, gimana mau mengalami kalau tidak paham? Tapi sekarang selama ini yang banyak paham atau hatam? Hatam lagi. Oh nanti di WhatsApp grup udah berapa hatam gitu. Betul nggak? Jadi yang penting hatam atau paham? Dua-duanya. Wah kacau nih. Ini gawat nih.
Iya, jangan yang udah biasa hataman mah hataman aja nggak apa-apa. Tapi plus paham gitu. Sip ya? Nah, kan ini kalau diceramain mulu jarang diajak mikir gini nih, asbun gitu, main bunyi aja. Karena malas mikir biasanya gitu. So saya mau nanya, ibu-ibu sering berpikir nggak? Atau lebih banyak pikiran yang mana? Ah ya udah kelihatan. Udah banyak pikiran ngerasa aku lagi berpikir, enggak. Cuma banyak pikiran aja sih gitu. Ya sampai sini dapat ya. Supaya kita tuh punya nilai kewaspadaan, Bu. Ingat ya, salah satu makna takwa itu waspada. Waspadalah terhadap semua informasi yang kita dengar. Belum tentu benar loh. Mau yang ngomongnya pakai jubah kek, pakai sorban kek, belum tentu. Politik juga gitu ya. Iya. Tapi jangan ngomong politik lah, panjang nanti. Iya, maksudnya jangan terlalu percaya. Betul. Karena kepercayaan yang paling tinggi itu ketika aku sudah bersaksi. Nah, itu dia. Ini saya mau ngomong statement yang lumayan bakal mind blowing nih. Tapi tolong direnungkan ya. Islam tidak mengajarkan kita untuk percaya kepada Allah. Makanya nomor satunya disuruh aku bersaksi, bukan aku percaya. Betul nggak? Maka percaya ada ketika menyaksikan. Yakin ada ketika mengalami. Sekarang gimana mau ngomong yakin orang belum mengalami? Saya bisa cerita sama orang-orang udah datang ke rumahnya ibu anak, betul ya? Karena udah kesini. Terus sekarang saya ngedongeng, belum pernah kesini. Saya, rumah Bu Ana ya, ini gitu gini. Udah pernah? Belum sih. Bersaksi nggak? Katanya. Nah sekarang orang ngomong, asyhadu alla. Itu kan kayak basa-basi gitu loh Bu. Cuman diucapkan tapi nggak menyaksikan beneran gitu kira-kira. Sampai sini oke? Oke nggak ini? Oke. Bersaksinya itu apa maksudnya? Bersaksi itu ngalamin Bu. Tapi kalau kayak kita lihat syahadat itu maksudnya alam. Aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Artinya Aku mengalami selain nggak ada ilah yang lain selain Allah deh gitu. Gimana? apakah itu bentuk perjanjian antara manusia sama Allah? Iya. 20 menit lagi ngerti Bu, tenang. Nanti kita kasih tahu. Tenang dulu, tenang. Ini anak paspor soalnya. Iya, bentar, tenang. Iya. Karena realitas yang nyata itu bukan yang katanya, tapi yang aku alami. Betul nggak? Pokoknya katanya berita apa, nggak real. The truth dan the real adalah apa yang aku alami saat ini. That's the truth dan the real. Dan ketika kita main-main banyak di ilusi, pokoknya katanya, contoh. Nih, contoh nih. Orang yang hidup pasti mati nggak? Iya. Berarti tujuan hidup untuk apa? Iya kan kembali tadi ah. Wah ini gawat nih ah. Bukan untuk mati atuh. Kan tadi mau kembali tadi. Masih? Kamu hidup untuk apa? Mati? Masa gitu? Wah ini mau bahas Ramadan rada gawat juga nih. Ini lupa lagi nih yang awal-awalnya. Oh, udah dikit. Berarti mati titik sampai bukan? Bukan. Mati itu adalah jembatan menuju Allah. Betul nggak? Berarti kematian adalah tempat transit untuk kita pulang. Jadi mati tempat pulang bukan? Bukan. Dan pasti nggak? Nah sekarang saya tanya. Kalau kita tahu bahwa di sini adalah sementara dan yang abadi itu adalah Allah, perlu melalui titik mati untuk pulang ke yang abadi nggak? Iya dong. Sekarang saya tanya berikutnya. Ibu-ibu kalau dengar kata mati, happy atau sedih? Ngomongnya happy tapi begini, happy. Kira-kira banyak orang takut mati nggak? Iya. Sekarang saya tanya, orang itu takut mati atau takut konsep akan mati? Dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Nih. Ada orang membicarakan mati, nanti akan ada pertanggungjawaban. Nanti akan melalui jembatan setipis rambut dibagi 7. Nanti kira-kira agak timbangannya jelek,
mampir ke neraka dulu sebentar, nanti masuk ke surga. Itu konsep bukan? Konsep. Emang ada orang yang udah mati masuk ke sini bla 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 terus cerita nanti kita masuk neraka? Ya ngomongnya juga belum masuk neraka. Bener nggak ini? Berarti yang ngomongnya juga nggak ngomongin konsep bukan? Konsep, realitas bukan? Bukan. Nah, ya, kan hari ini banyak orang yang ngejanjiin surga, bener nggak? Kayak punya dia aja. Betul nggak? Nanti dapat surga. Emang punya bapak? Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya, ketika kita mendapatkan banyak asupan-asupan informasi tentang mati, jadilah kita punya konsep tentang mati. Bahwa mati itu menakutkan, mati itu nanti akan ada ini, ada itu, ada ini, ada itu, ada itu ilusi atau realitas? Ilusi. Betul? Jadi ibu-ibu takut sama ilusi mati atau takut sama matinya? Ilusinya, gara-gara dikasih konsep bahwa kematian itu seperti itu. Betul nggak? Iya. Berarti kalau sekarang kita tidak merubah konsep lama menuju konsep baru, kehidupannya nggak akan berubah. Maka konsep lama ini akan menjadi belief system, nanti kita melakukan yang namanya makna. Dan nanti kita ngerti, Bu, hidup adalah bagaimana kita merubah makna berulang-ulang. Contoh. Ibu pernah menghadapi orang nyebelin nggak? Oh sering. Ya, orang yang sering menghadapi orang nyebelin, udah pasti orangnya juga nyebelin, udah gitu aja. Karena kan semuanya mirror effect ya. Orang nyebelin pasti ditemuin sama orang nyebelin, udah pasti aja. Gitu. Sekarang saya tanya, dia ini menyebalkan. Apakah karena dia menyebalkan atau aku memaknai dia menyebalkan? Yang mana? Yang dimaknai. Jadi yang bermasalah orangnya atau maknanya? Gitu. Top, mantap. Kalau ngobrol sama yang pintar-pintar enak ya. Cepet ngertinya gitu. Tapi cepet lupanya sih gitu. Ya udah. Dapat nggak? Dapat. Berarti hidup ini tergantung bagaimana aku memberikan makna. Sip. Oke? Sekarang dengar kata neraka, takut nggak? Iya, karena aku memaknai neraka itu yang takut. Nah sekarang enggak. Ngapain takut? Ilusi. Betul nggak, Bu? Nah kita ini udah dikepung sama ilusi-ilusi yang sangat luas banget, sampai titik kebenarannya kita nggak tahu gitu. Sip ya? Jadi poin nomor 1, saya ibu-ibu kalau tidak pernah merubah makna hidupnya, tidak akan merubah kualitas hidupnya. Kualitas hidup kita ditentukan kehandalan kita untuk melepaskan makna lama untuk menggantikan dengan makna baru gitu. Karena semua penyakit datang dari makna gitu. Dan makna datang dari mana? Aku, keinginan, ekspektasi gitu. Betul nggak? Nah, sekarang saya tanya. Banyak nanya ya? Tapi sampai sini oke, Bu? Bu, kita pemanasan dikit lagi ya. Baru kita mulai nih. Pertanyaan nih. Sesaat kita memiliki makna, berarti kita memiliki sudut pandang terhadap sesuatu, betul nggak? Oke. Ibu pernah dengar kata masalah nggak? Pernah? Ibu punya masalah nggak? Nah, apa masalahnya? Nah, banyak, macam-macam. Tiba-tiba asbun nih. Ibu-ibu, masalah itu cuma satu. Nggak banyak. Cuma satu. Masalah itu adalah yang aku inginkan enggak kejadian. Udah gitu aja. Betul nggak? Berarti sekarang ngomong masalahku tuh banyak, ina itu. Bukan, itu ilusinya. The truth our problem. Inti dari masalah kita cuman satu hal, bahwa aku pengen enggak kejadian. Jadi salah satu makna bersaksi, bersyahadat, aku bersaksi melenyapkan semua keinginanku dan membiarkan semua kejadian untuk hadir dan aku terima. Gitu loh, Bu. Itu baru Islam namanya. Karena ketika aku lebih mengindahkan ekspektasiku dibandingkan dengan realitas, maka yang pengen kejadian maunya aku terus nggak? Iya. Emang hidup sesuai dengan maunya kita? Enggak. Karena kita akan berhadapan dengan realitas.
Berarti indikator parameter orang yang bersyahadat menerima hidup nggak? Iya. Kenapa? Karena aku mengerti bahwa sehebat apapun ekspektasiku nggak akan berjalan dan akan bersimpuh ketika realitasnya datang gitu. Maka ekspektasi disebut ilah, realitas disebut Allah gitu kira-kira. Maka tidak ada ilah selain Allah. Tidak ada yang kejadian kecuali kehendaknya. Yang dikehendaki oleh Allah realitas bukan? Nah gitu. Berarti kalau tiap hari asyhadu alla ilaha illallah, bagus banget. Tapi realitas yang datang komplain, menyesali, menolak, komplain lagi, banyak komplain lagi. Berarti dia udah bersyahadat belum dalam hidupnya? Belum. Kenapa? Karena yang ingin kejadian adalah maunya aku gitu. Betul nggak? Bener nggak ini? Bener. Sip? Make sense nggak? Contoh ya. Contoh. Kalau kita berbicara tentang diri, Bu. Diri ya. Kita bagi dua dulu aja hari ini ya, karena ini bakal panjang banget. Ibu-ibu kita nggak cepet-cepet beresin modul nggak apa-apa ya. Tapi step by step at least dapat gitu. Supaya kita nggak obesitas pengetahuan banyak, tapi nggak dikerjain gitu. Mendingan tahu satu dikerjain gitu. Ya, itu yang paling penting. Pengetahuan banyak tapi nggak ada yang dikerjain, buat apa? Kalau mau banyak tahu mananya ChatGPT lebih banyak gitu. Ya, anyway. Gini. Kita tahu ada yang namanya Islam. Oke? Islam itu identitas atau nilai? Nilai. Hah? Oke, berarti Islam itu bisa ada dua. Satu, aku identitasnya Islam, tetapi Islam pun bisa berbicara dalam konteks nilai. Betul nggak? Nah, sekarang saya mau nanya. Ada nggak orang yang identitasnya Islam, tapi nilainya nggak Islami? Ada nggak? Jangan banyak, nggak enak. Ada aja. Ada. Banyaknya ngegas banget sih, banyak. Gitu. Kayak lagi ngomongin dirinya gitu. Punya kesadaran. Duh, saya tuh mau ceritain ini tapi takut bosan udah denger ulang-ulang. Tapi asik. Nggak apa-apa? Bu, saya mau ngomong fakta, boleh nggak? Iya dong. Ya. Ini saya sering banget ngomong ini. Kalau yang di online tuh udah muak pasti dengernya bosan. Tapi mudah-mudahan kita mengambil pelajaran. Di akhir tahun 2024, ada penelitian yang dikumpulkan menjadi sebuah artikel. Artikel ini judulnya Indonesia Religius Tapi Nakal. Religius tapi nakal. Ibu tahu Indonesia itu negara paling religius nomor 7 sedunia. Religius banget. Dan yang menganggap bahwa agama itu paling penting nomor 2 sedunia. Nomor 1 Ethiopia. Jadi di kita dikit-dikit kalau ada masalah kayaknya kamu kurang ilmu agama deh. Dikit-dikit kayaknya kamu kurang iman deh, gitu. Padahal mungkin dia perlu ke psikolog gitu, bukan masalah iman. Loh, bener nggak? Ada anak stres datang ke aku tuh gini, kamu kayaknya kurang iman. Bukan, emang sakit mental, bisa nggak Bu? Iya. Berarti nuansa religiusitasnya tinggi nggak? Tinggi, dikit-dikit dibawa ke agama. Betul nggak? Mau apa-apa dilihat agamanya dulu gitu. Sehingga kesimpulan besarnya, ingat ini baik-baik, orang yang religius belum tentu punya moral bagus. Nah, oke? Faktanya dengan Indonesia yang nomor 2 paling agamis nih, Indonesia menjadi nomor 2 yang datang ke situs porno sedunia nomor 2 tuh rankingnya. Suami nih. Ya, ibu-ibu abis ini please jangan ingat suami lagi ya, please. Ini please ya. Dan yang menarik lagi, kita dinobatkan menjadi netizen paling tidak beradab se-Asia. Kalau korupsi udah nggak usah diomongin ya. Judol paling tinggi sedunia. Sekarang saya tanya, maaf ya,
Sekarang dikit-dikit korupsi lah apa, ujungnya apa? Yang penting seiman. Coba gimana, Bu? Aku tuh nggak makan babi tapi korupsi gitu. Iya. Kan babi biar nggak korupsi. enggak juga ya. Itu jangan gitu juga sih mikirnya. Kan bukan urusan babinya, bukan. Nah, kenapa saya belok dulu ke situ? Karena ketika kita balik berlindung di belakang identitas, jangan-jangan kita lupa bahwa kita ini yang terpenting bukan identitasmu tapi nilaimu gitu. Betul nggak? Jadi maksud saya, ibu-ibu mau KTP-nya Islam, belum aman gitu. Karena yang baru Islam itu baru KTP. Value-nya belum tentu. Sampai sini oke? Jadi sekarang mau pakai baju Islami kayak apa? Enggak, no, bukan itu. Karena, Karena kalau kita bicara dalam konteks yang namanya value tidak terletak pada identitasmu, tapi value terletak pada dirimu yang sejati. Sampai sini oke? Nah, sekarang saya mau bagi pelan-pelan. Identitas ada pada tubuh dan jasad. Betul? Ibu pernah nonton film PK nggak ya? Nah, ibu nanti kapan-kapan kalau lagi iseng cari film India judulnya PK. Itu bagus banget. Di film PK ada pembelajaran yang keren banget. Pembelajarannya gini. Jadi ada beberapa pemuka agama, ya, yang Islam dipakein baju Hindu, yang Hindu dipakein baju Kristen, yang Kristen dipakein baju Buddha. Cangkangnya dibolak-balik, kulitnya dibolak-balik. Sekarang saya tanya, begitu ada orang yang pakai kopiah, Islam banget? Belum tentu. Betul nggak? Sehingga film ini mau mengajarkan dan membuat kita sadar bahwa hati-hati terhadap identitas. Oke? Jadi mungkin kita sudah berpenampilan identitas Islam, tapi value-nya belum tentu Islami gitu. Oke, sampai sini? Pertanyaan. Kalau identitas ada pada jasad kita, kalau nilai ada pada apa? Gini, spidol ini benda baik, benda buruk? Netral. Tergantung tangan saya. Kalau saya pakai ngajar baik, kalau saya pakai ngelempar, ya jangan. Oke? Tangan saya benda baik, benda buruk? Netral. Tergantung yang ngontrolnya. Betul? Berarti melampaui tubuh jasad kita, ada aplikasi di dalam yang membuat tubuh ini jadi bergerak gitu kira-kira. Ada command centernya gitu. Command centernya itu dalam bahasa Arab disebut nafs. Bahasa kitanya disebut jiwa. Jadi kalau ini secara biologi, ini secara psikologi gitu kira-kira. Sampai sini oke? Contoh. Kalau jiwa kita penuh dengan luka dan penuh dengan benci, lagi marah, omongan yang keluar bisa marah juga nggak? Iya. Nggak mungkin jiwanya lagi marah, nggak mungkin jiwanya lagi tenang, keluar marah-marah tuh nggak mungkin. Berarti perilaku, tindakan, ucapan yang keluar tergantung dari efek cerminan jiwanya nggak? Maka jiwa, sesuatu hal apapun, tubuh kita, ucapan, perilaku itu cerminan dari jiwamu, gitu kira-kira. Jadi ibu-ibu kalau ngelihat ada orang ngomong kasar apa dan lain-lain, nggak usah ikut-ikutan marah karena kenapa? Jiwanya lagi luka. Kalau orang ngomong kasar ke kita, kita balik kasar, berarti kita juga terluka. Berarti dua-duanya rada-rada lumayan lukanya banyak gitu. Sampai sini oke? Oke? Berarti jiwa punya potensi yang lebih dalam dari jasadnya kalau dalam perspektif ini. Iya, kenapa? Karena value terletak pada jiwamu, identitas terletak pada jasadmu, gitu kira-kira. Sampai sini oke? Maka datang ke dokter, kan nanti ada ruh satu lagi gitu. Yang sakit itu adalah sakit jiwa. Jadi ibu-ibu perlu sadar, kita perlu ngerti, bumi ini rumah sakit jiwa besar. Orang-orangnya semua sakit jiwa sesuai kadarnya. Jadi kalau ketemu orang nyebelin, ya udah, sesama pasien rawat jalan gitu kira-kira. Dia sakit, aku sakit.
Oke nggak ini? Iya. Karena semua kita pasti punya luka jiwa, pasti. Sip? Nah, sekarang berikutnya. Berarti perilaku mulut, tangan, kaki, semua apapun tergantung dari kualitas jiwanya nggak? Sekarang kalau gitu, dewasa itu ada pada jiwa atau ada pada jasad? Jiwa. Maka umur boleh tua, jiwa belum tentu dewasa. Maka menua itu pasti, mendewasa itu pilihan. Nah sekarang kalau gitu, value kita terletak pada jasad atau jiwa? Jiwa. Islami itu di jiwanya, bukan di jasadnya. Maka jasad yang kelihatan islami ketika jiwanya tidak islami, di hadapan Allah yang dilihat adalah kualitas jiwamu. Nanti bahasanya jiwa, kecerdasannya namanya hati. Maka yang paling terpenting adalah sikap hatimu ketika melakukan apapun. Karena nanti urusannya di sini nih gitu. Kolbu. Sampai sini oke? Dapat? Nah, berikutnya. Kalau begitu ketika kita bicara dalam konteks yang namanya Islam, Islam tuh artinya apa sih? Atau gini deh, kita udah Islam belum, Bu? Apa nih ribut? Mabuk. Oh iya udah. Nah. Kita udah Islam belum? Gini, yang udah pasti Islam apanya? Identitas. Jiwanya? Nah gitu. Ibu-ibu maaf ya, setiap orang yang hidup semuanya sedang mengislamkan jiwanya. Makanya tiap sholat gini, kan kalau kita ngomong jalan yang lurus, jalan yang bengkok. Lurus itu hidayah, bengkok itu sesat, anggap aja begitu. Orang yang sholat kira-kira lagi lurus atau lagi sesat? Nah, mulai. Ini nih kalau ibu-ibu kalau lagi sholat ada gini nggak? Ihdinas sirotol mustaqim. Ada nggak? Apa artinya? Tunjukkanlah aku ke jalan yang, berarti udah lurus belum? Berarti hidup itu urusannya semakin lurus nggak? Berarti hidup itu adalah proses dari kesesatan menuju lurus yang ini nggak ada satuan waktu dan habisnya gitu. Maka Bu, ketika Rasulullah ditanya, wahai Rasul, kata sahabatnya, siapa orang yang paling salah dalam hidup ini? Keren banget, orang yang merasa benar. Sekelas Nabi Muhammad aja waktu sholat tetap ngomong ihdina sirotol, humble banget nggak? Sekelas Rasulullah aja masih tunjuki aku jalan yang lurus. Nah sekarang ada orang beres sholat mengkafirkan orang lagi, beres sholat ngerakain orang lagi. Aneh nggak? Aneh. Jangan-jangan sholatnya dalam keadaan mabuk. Ibu pernah dengar nggak? Janganlah kamu sholat dalam keadaan ini bukan urusan alkohol, bukan. Mabuk itu antara pikiran, rasa sama ucapan gak nyambung. Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim. Atas namamu ya Allah yang penuh kasih sayang. Lagi sholat ngomong penuh kasih sayang. Selesai sholat ngegosip, ngejelekin orang. Kontradiktif gak? Mabuk gak? Mabuk. Sebelum zuhur ngegosip, habis zuhur ngegosip. Sebelum zuhur pelit, habis zuhur pelit. Berarti sholatnya tidak memengaruhi jiwa, alias baru badan. Jadi kadang-kadang saya bingung, Bu, ini orang lagi sholat apa lagi senam gitu. Jangan-jangan cuman olahraga, jiwanya nggak tumbuh gitu. Oke nggak sampai sini? Sip ya? Sip ya? Jelasin agak lebih detail bahwa jangan sampai kita tidak mengenal diri minimal 2 poin ini, dan jangan sampai kita hanya beribadah dalam wilayah ragawi tapi jiwanya nggak tumbuh gitu maksudnya. Dapat Bu?
Sip. Jadi orang yang Islam tuh yang gimana? Islam itu artinya berserah total. Makanya di surat 4 ayat 125, An-Nisa ayat 125 ada kata-kata gini, waman ahsanuddin miman aslama. Aslama means total surrender. Berserah total kepada siapa? Bukti kita berserah total kepada Allah apa? Menerima realitas. Ikhlas. Karena Allah akan tampil dalam setiap realitas. Jadi kalau orang sering komplain sama realitas, dia lagi bersyahadat nggak? Enggak. Lagi Islam nggak? Enggak. KTP-nya boleh Islam, tapi komplain sama realitas, berarti jiwanya belum Islam gitu. Oke? Aduh, diam gini. Ini oke nggak ini? Karena lagi ngalamin tuh. Lagi ngalamin, betul. Tapi dapat nggak, Bu? Dapat. Get something nggak nih? Supaya kita tuh nggak euforia dengan KTP, dengan keturunan, tapi jangan-jangan jiwanya tuh nggak tenang gitu. Jangan-jangan jiwanya tuh banyak gelisah, sholat rajin tapi gelisah, sholat rajin tapi stres. Nah, saya beberapa waktu lalu ketemu sama psikiatri. Dia bilang ke saya gini, Bu, kamu, pasien saya tuh banyak banget yang rajin sholat tapi tetap stres katanya. Jadi ternyata ya, kalau sekarang lagi ada apa-apa, suruh sholat. Yang terpenting, yang sholat itu batinnya. Ya ininya udah pasti sih. Tapi maksudnya adalah, banyak orang sholat raga tapi tidak sholat batin gitu kira-kira. Khusyuk. Ibu-ibu kalau sholat khusyuk nggak? Enggak. Ya terus terang aja. Iya benar, Bu. Benar. Berarti kalau nggak khusyuk lagi mabuk nggak? Iya. Ciri-ciri orang yang sholatnya mabuk, Allahu Akbar, rakaat 2, rakaat 3, nah udah. Itu mabuk aja udah. Bukan faktor umur sih, bukan. Faktor karena tidak terlatih, itu aja. Ya. Oke, nanti belajar khusyuk ada di modul ke-6, Bu. Tenang. Belum. Nanti kita bahas. Kan kita baru 2 kali ketemu ini, 3 kali. 2,5 lah, kan yang ketiga setengah. Setiap bulan ketemu nih. Iya. Ketemunya setahun sekali repot, Bu. Datang ke sini bahas ini lagi, lupa lagi. Rekaman ada nggak ditonton. Sibuk aja, rekaman mana nggak dibuka. Ini sampai sini dapat ya? Terakhir ya sebelum kita masuk nih. Terakhir. Jadi Islam itu adalah berserah kepada Allah. Berserah kepada Allah intinya, aku bersedia menerima realitas. Iya, susah kenapa? Karena nggak terlatih. Saya kasih analogi terakhir, kita masuk ke Ramadan, boleh ya? Terakhir. Contoh. Bu, dalam hidup ada ekspektasi nggak? Pasti. Jangan sampai nggak punya, jangan. Tapi jangan sampai ekspektasinya, bukan berlebihan sih. Ekspektasi yang justru malah dia yang lebih menang daripada pilihanku gitu. Jangan sampai ekspektasi yang mengontrol kita. Uang boleh punya, tapi jangan uang memiliki kita. Bukan kita yang memiliki uang. Jangan dimiliki oleh uang. Sesaat nanti harta yang memiliki kita, pusing pasti. Kenapa? Begitu dia lepas, dia hilang, stres. Kenapa? Ya itu tadi. Kita diperbudak dalam konteks yang namanya attachment gitu. Ya, anyway. Saya kasih analogi sederhana. Misal, ini contoh yang paling gampang, Bu, untuk memahami konteks Islam. Jadi kalau di surat 3 ayat 19 di Quran itu ada kata-kata gini. Inna dina indallahil Islam. Yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Kira-kira lagi ngomongin identitas atau value? Mantap. Saya komain. Bisa nggak identitasnya nggak Islam tapi value-nya Islami banget? Maka nggak usah ngejudge siapa-siapa. Udah gitu aja. Jangan-jangan yang kita anggap kafir justru lebih Islami dari kita. Betul nggak? Jangan gara-gara beda simbol kafir. Jangan. Ya, yang beda simbol boleh jadi lebih Islami dari kita. Sampai sini deal? Nah, saya kasih analogi. Contoh. Saya pengen dagang. Ekspektasi saya besok semoga laku 10. 10 ekspektasi atau realitas?
Enggak. Udah kejadian belum? Nah, besok pagi siap-siap, daganglah saya. Selesai dagang, lakunya 5 ekspektasi atau realitas? Di bawah ekspektasi atau di atas? Kira-kira saya kecewa atau happy? Sesaat saya kecewa nerima 5, berarti saya belum Islam. Alhamdulillah gitu ya. Jadi begitu 5 lagi. Berarti kalau orang marah sama realitas, orang menolak realitas, orang menjauh realitas, berarti ekspektasinya menang nggak? Berarti ekspektasinya pengen menang nggak? Itu dia lagi menyembah ilah gitu. Means ekspektasi itu adalah ego salah satunya. Nanti dalam perspektif Quran salah satu istilah ego namanya setan gitu. Makanya Quran nanya, kamu nyembah setan atau nyembah Allah gitu. Setan itu keinginanmu, Allah itu realitas. Jadi kalau keinginan gak kejadian dan marah, berarti kita dikuasai oleh apa? Jadi yang salah siapa? Awas nyalahin setan, mau bukan setan salah bukan. Sip. Berarti setan perlu diikat nggak? Iya, makanya di bulan Ramadan egomu ikat gitu. Bukan begitu Ramadan setan masuk penjara semuanya, bukan. Iya, bukan gitu. Jadi auto semua. Bu, maaf, di bulan Ramadan ada pencurian nggak? Nah, berarti setan ada nggak? Nah, gitu. Diikat nggak? Nah. Berarti yang diikat siapa? Egonya. Makanya ego dianggap dengan yang namanya setan. Ramadan nggak usah takut karena setan diikat, bener nggak? Iya, semua ngumpet di warteg itu aja udah. Oke nggak sampai sini? Dapat ya? Oke? Dapat? Kita mulai. Dah, baru kita mulai nih. Ini oke ya? Ibu ini save baik-baik ya? Control S save gitu masuk ke sini. Jadi yang penting hatam atau paham? Bagus. Bagus di save berarti ya. Awas besok rajin hataman mulu tapi nggak paham-paham, jangan. Ya. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya satu. Ada namanya Ramadan. Oke. Yang kedua, ada namanya bulan Ramadan. Ini beda nih. Nah, sekarang saya mau nanya, ya. Yang value yang mana? Ramadan. Sip. Kalau pinter asik gini sih. Udah abis ini ibu-ibu nggak usah ngaji lah, udah pinter semua ya. Berarti bulan Ramadan itu identitas. Jadi besok masuk bulan Ramadan hanya lagi masuk ke yang namanya bulan dinamakan Ramadan. Oke? Nah. Bulan Ramadan secara identitas itu 30 hari. Oke? Tapi meramadankan diri itu tidak ada batasnya. Jadi jangan sampai begitu 1 Syawal bebas, bukan. Itu aneh itu. Tapi kalau kebanyakan jadi nggak aneh sih ya. Begitu beres, yes. Makanya begitu 1 Syawal hati-hati, semua setan gemboknya dibuka lagi. Sampai sini oke? Dapat ya? Berarti pertanyaannya, kalau Ramadan adalah value dan bulan Ramadan ini adalah satuan waktu, yang paling esensi value-nya atau satuan waktunya? Value. Jadi ibu jangan nunggu berRamadan besok, jangan. Tiap hari Ramadan. Jadi bulan Ramadan itu latihannya cuman sebulan. Berramadannya 11 bulan. Jadi kalau istilah perang, Bu, sebulan training, habis itu perang beneran. Yang kejadian waktu latihan menang mulu, bener nggak makan, nggak minum, baik, sedekah, nggak makan. Selesai Ramadan 1 Syawal, pelit lagi, ngambek lagi.
Justru waktu perang kalah mulu gitu. Dapat nggak nih? Jadi sebetulnya secara esensi awal Ramadan itu bukan di satu Ramadan tapi satu Syawal. Oke nggak ini? Ya. Ya, tapi hidup nggak bisa diwakili, Bu. Sip ya. Oke, nah sekarang pertanyaannya begini. Satu, kalau Ramadan bicara masalah value, berarti keterikatan nama diri kita ke bagian yang value juga nggak? Gini. Tadi value kita bukan identitas, tapi jiwa. Betul? Berarti esensi berRamadan itu pada jiwa atau pada jasad? Jiwa. Jadi kalau kita cuman mikirin gak makan, gak minum, tapi jiwanya gak diapa-apain, sorry to say, kamu belum berRamadan. Kamu cuman gak makan, gak minum. Makanya jiwanya gak bertumbuh gitu. Oke? Nah, itulah kenapa mau puasa, itu di atasnya ada tanda bintang, Bu. Syarat dan ketentuan berlaku. Jadi jangan asal puasa tapi nggak memenuhi syarat gitu. Nah, contoh ya. Ulang sekali lagi. Jadi puasa atau Ramadan urusannya value atau identitas? Sip, mantap. Makanya yang dipanggil bukan hai orang-orang yang KTP-nya Islam. Nah, karena orang yang KTP-nya Islam belum tentu beriman. Betul nggak? Maka disuruh puasa itu ketika jiwamu penuh dengan iman, puasa supaya jiwamu tumbuh menuju kepada nilai takwa, gitu kira-kira. Oke nggak nih? Jadi ibu-ibu besok kalau mau puasa harus jadi orang apa? Beriman. Sekarang udah jadi orang beriman belum? Insya ya itu jawaban paling aman sih ya. Jawaban teraman itu adalah insya Allah. Nah, itu paling aman. Nah nanti ibu cek aja beriman atau enggak. Iya, karena nanti bentar lagi kita akan tahu indikator parameternya tuh apa. Sampai sini oke? Nah, at least sampai sini ngerti dulu bahwa puasa itu urusannya sama iman, iman itu urusannya sama jiwa. Dan jiwa nggak ada urusannya sama KTP-mu apa. Maka semua agama ada puasa di dalamnya. Mau Katolik, mau Protestan, mau Hindu, mau Buddha, mau Vedanta, ibu name it, semua agama pasti ada puasa di dalamnya. Minimal kalau di Bali jadi nyepi, upah fasa banyak macam-macam. Karena urusannya tidak terletak pada identitas. Clear? Nah, kita bahas kata per kata. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman. Yang apa? Diwajibkan. Atau pakai bahasa aslinya kutiba, telah datang waktunya. It's time. Jadi di sini bicara dalam konteks it's time. Nah, sekarang saya tanya. Bu, kita jujur-jujuran ya. Jujur-jujuran nih. Kira-kira ibu-ibu kalau mau makannya diatur, boleh makan cuman di jam-jam tertentu, sama ibu-ibu makan bebas, maunya gua makan segini makan, jam segini makan, mending milih yang bebas atau diatur-atur? Hah? Mending bebas atau mending diatur-diatur? Bebas. Betul? Berarti ketika banyak pengaturan jadi sedikit kehilangan kebebasan nggak? Nah, enak atau nggak enak? Nah, sip. Jadi sekarang sosok religius banget begitu Ramadan. Ih, sebentar lagi mau Ramadan, happy banget, pret banget lah. Sosok happy lah. Jelas-jelas makannya mau diatur. Bangun suruh lebih pagi, bener nggak? Sejujurnya itu hal yang mengenakan atau nggak enak? Nah, bagus jujur. Betul? Berarti premisnya sesuatu yang diwajibkan oleh Allah pasti nggak enak, udah gitu aja. Kenapa coba? Karena pertumbuhan jiwa selalu ada di tempat yang kita nggak suka dan kita nggak enak.
Kalau kita nggak pernah ketemu sama yang kita nggak suka dan yang nggak enak, kedewasaan nggak akan tumbuh. Tidak ada pelajaran di dalam kebahagiaan, yang ada pelajaran di dalam penderitaan. Maka nggak ada orang ngomong kita ambil hikmah dari keberhasilan ini, nggak ada. Selalu hikmah ada dalam kegagalan. Dapat nggak nih? Berarti kita lagi mau masuk ke wilayah enak atau nggak enak? Untuk apa? Menumbuhkan value. Harus nggak enak dulu, gampangannya begitu. Jadi ingat, premisnya adalah wajib pasti nggak enak. Dalam tradisi Islam nikah wajib nggak? Wajib. Enak nggak? Oh, yang benar ah. Karena Allah tahu lo nikah pasti nggak enak gitu. Pasti banyak belajar, banyak ributnya, banyak beradu argumen, banyak berantemnya, betul nggak? Karena menikah itu perang panjang untuk saling menumbuhkan, makanya diwajibkan gitu. Kan inti nikah bukan urusan tubuh fisik. Betul nggak? Tapi urusan berkembangnya jiwa. Maka menikah itu bukan hanya untuk berkembang biak, tapi juga berkembang baik gitu loh. Ini urusan berkembang biak mulu itu. Bukan. Sip ya? Makanya urusannya adalah soul. Maka pernikahan, oh jadi ceramah nikah panjang ya ceritanya ya. Maka ketika ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan it's time untuk kamu yang namanya siam. Oh ini panjang banget bu, tapi at least kita dapat step by stepnya lah. Lucu lagi nih, sok saya mau nanya. Di ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Sok, sekarang saya mau nanya, ibu kalau besok mau puasa niatnya gimana? Sok latihan lah dari sekarang, takut lupa nanti. Nawa itu saum, betul nggak? Kenapa kok tidak nawa itu siam, tapi nawa itu saum? Nah, kan berarti nggak pernah ditelaah ya. Yang penting niat aja, nggak tahu isinya. Maka nanti kita ngerti. Siam itu urusannya sama jasad, saum itu urusannya sama jiwa, gitu kira-kira. Gampangannya begitu. Maka orang siam belum tentu saum. Karena yang paling esensial di antara dua ini, konteksnya adalah pertumbuhan jiwa. Makanya nanti disuruh kembali kepada jiwa asalmu. Berarti jiwa kita udah dikotori nggak? Asalnya bersih nggak? Asalnya bersih. Sekarang udah banyak kotor nggak? Berarti kembali ke fitrah kepada jiwa yang kok bersih nggak? Nah gitu maksudnya. Supaya kotoran-kotorannya ini diramadankan. Ramadan artinya membakar. Jadi meramadankan diri artinya membakar semua kotoran jiwa. Gitu kira-kira. Sampai sini oke? Dapat? Clear? Oke. Bu kita sampai jam berapa bu? Jujur ngomong. Enggak, takutnya udah ada scheduling. 10 minutes oke? Oke. Kan 15.30 kita harus asar dan seterusnya kan? Iya kan? Oke. 15 menit lagi lah. Ini sampai sini oke? Ibu-ibu ngomong-ngomong sampai sini udah ada sesuatu yang diambil nggak? Ada something ya? Oke, sip. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu puasa. Nah, sekarang kita bedah satu-satu. Dah ya, sekarang kita udah ngomongin ranah value nih. Gak banyak orang ngerti, bisa membedakan mana gula, mana manis gitu loh bu. Pokoknya yang kelihatan putih-putih Islami aja, belum tentu. Oke, sekarang kita ngomongin value. Berarti ngomongin jiwa. Berarti ini kita lagi ngomongin identitas nih. Ya, berbicara karena jiwa nggak punya identitas. Jiwa itu nggak punya agama lah gitu kira-kira. Yang punya agama adalah tubuh fisik kita. Itu pun dikasih sama orang tua. Ditempelin. Kan nggak milih sendiri, betul nggak rata-rata? Nah, sip. Iman itu berarti kaitannya sama soul, jiwa. Kenapa? Karena ketika kita bicara dalam konteks ini, lagi berbicara tidak pada identity tapi pada value. Artinya apa?
Siapa orang yang beriman? Nanti dicek ya. Iman itu satu akar kata sama aman. Jadi orang yang beriman adalah orang yang jiwanya tenang. Dah gitu kira-kira. Safe, secure. Jadi kalau kita marah sama orang, lu nggak beriman itu salah ya? Nggak salah sih. Tapi kita nggak pernah tahu orang ini tenang atau tidak. Karena ketenangan itu nggak kelihatan. Tapi terpancarkan. Maka kaitan iman ini hubungannya sama vibes nanti. Maka ciri-ciri orang beriman yang jiwanya tenang pasti bawaannya pengen mengamankan satu sama lain. Jadi kalau bawaannya pengen rusuh, bawaannya nyalahin, mendengki, membenci, udah pastilah. Itu imannya cuma ngomong doang gitu. Karena bawaannya apa? Ribut, ribet, chaos. Kenapa? Egonya menang pasti tadi. Sip ya? Ibu-ibu bisa ngelihat orang sholat nggak? Bisa ngelihat orang sholat nggak? Ih, nggak bisa. Yang dilihat gerakannya. Sholat itu kan terhubung sama Allah. Tapi bisa ngerasain kalau dia terhubung pasti mendamaikan. Contoh. Toh ya, saya pakai ulang-ulang contoh ini. Ibu pernah nggak kalau lagi kumpul community gini, terus ada orang datang vibes-nya enak banget dan dia ditunggu banget kedatangan dia tuh meriangkan suasana. Pernah? Kalau dia datang tuh, jadi kita ikut happy gitu. Pernah? Berarti dia good vibes atau bad vibes? Good. Berarti pancaran dari dalamnya oke. Jadi begitu datang tuh nyenengin aja, mencairkan suasana, happy aja udah. Tapi sebaliknya, pernah nggak ketemu begitu ngelihat mukanya, ya dia lagi gitu. Pernah nggak? Ya, begitu dia datang tiba-tiba nggak betah, tiba-tiba waktu berjalan lambat banget, pernah nggak begitu? Karena vibes-nya nggak asik gitu. Ya, berarti itu bisa dirasakan. Kenapa? Once kita memiliki yang namanya jiwa yang tenang, itu akan terpancar. Nah sekarang saya tanya, berarti memasuki puasa perlu dengan ketenangan jiwa nggak? Berarti kalau jiwanya tenang terpaksa nggak? Maka mari kita artikan ayat ini. Hai orang-orang yang terpanggil untuk puasa. Bukan harus gitu loh. Bukan wajibnya tuh, bukan. Tapi aku terpanggil untuk puasa nih. Maka tidak makan, tidak minumku bukan karena keharusan, tapi aku terpanggil untuk melakukan. Oke. Nah, berarti pertanyaannya besok kita mau melakukan tarawih, melakukan sahur, melakukan apa? Kalau dengan panggilan, kira-kira melakukannya sukarela nggak? Nah, gitu. Dan hanya kesukarelaan itulah yang akan membawa kita menuju kepada jiwa-jiwa kita yang tenang, gitu kira-kira. Oke? Nah, intinya, ketika kita melakukan satu, orang beriman pasti punya pengetahuan, Bu. Knowledge. Yang kedua, pasti dia punya kesadaran. Jadi, aku beneran tahu ngerjain ini tuh buat apa. Bukan ikut-ikutan, bukan takut karena, bukan dan seterusnya. Hari ini kan banyak sindrom sosial ya. Kenapa melakukan itu, yang lain juga gitu. Kalau nggak enak gitu. Sekomplek udah haji, dia belum. Udah paksain aja, kenapa nggak enak sama tetangga gitu misalnya. Ibu ini ada yang gitu loh. Serius. Ini jadi sindrom gitu. Sholat ke masjid kenapa nggak enak sama mertua misalnya. Macam-macam lah. Kata kuncinya adalah external world-nya dia jadi jauh lebih penting gitu. Lebih penting kesadaran atau apa? Nah jadi maksud saya, besok sebisa mungkin ibu-ibu ngerjain puasa karena ada rasa panggilan. Kesadaran. Jadi nggak makan nggak minum tuh bukan nggak makan nggak minum. Sok saya mau nanya, di akhir-akhir Ramadan mau menuju 1 Syawal Lebaran, happy nggak? Nah, kalau happy berarti kepaksa, udah gitu aja. Buktinya happy gitu. Berarti kepaksa waktu Ramadan ya nunggu-nunggu pengen cepet udahan, bener nggak? Udah kelihatan lah gitu, kelihatan aja. Ya, ketahuan. Begitu orang makin dekat ke Lebaran makin happy, berarti dia nggak betah gitu. Meskipun tiap hari Ramadan bulan penuh berkah apret lah. Oke? Sip ya. Terakhir,
Kata kuncinya adalah selalu kembali kepada nilai yang namanya takwa, Bu. Ibu tolong ingat ini baik-baik. Tidak makan, tidak minum bukan melaparkan diri, tapi ingin menuju ketakwaan nomor 1, bersedekah baik lapang maupun sempit, itu nomor 1. Orang yang takwa adalah orang yang berinfak atau sedekah. Ingat ya, nomor 1 tidak pelit, udah gitu aja. Berarti kalau sholat rajin tapi pelit, nggak takwa. Umroh rajin tapi pelit, nggak takwa. Kenapa pelit? Karena dia tadi di sini melekat, attachment. Oke? Jadi maksud saya, sesaat ibu-ibu nggak makan nggak minum, bukan aku nggak mau makan nggak mau minum, bukan itu. Tetapi saya tidak mengambil hak makan siang saya. Contoh, ibu kalau makan ada 3 ya, pagi, siang, malam, anggap aja begitu. Anggap aja begitu. Siang kita makan nggak? Nggak. Waktu puasa nggak dong? Tujuannya bukan saya nggak makan siang, bukan. Tetapi aku nggak mau ambil hak makan siang saya mau kasihin ke fakir miskin. Awas jangan makan ditahan, minum ditahan, ngasih ditahan. Awas nih. Ngasih juga nggak. Akhirnya apa? Menjamak takhir makan siang, di sini makan banyak. Jadi bulan Ramadan cuma mindahin jam makan, bukan. Terbukti begitu bangun abis sahur, abis subuh, bangun. Kalau udah mulai kepikiran, nanti buka pakai apa ya? Wah udah. Baru bangun udah mikir buka, coba kebayang nggak? Berarti nggak ikhlas, udah gitu aja. Paham ya? Jadi nggak makan nggak minum bukan karena saya mau pengen haus dan lapar, bukan itu. Tapi saya biasanya bisa makan hak makan siang ini, saya mau kasihin ke fakir miskin. Nilai puasanya adalah apa yang kamu berikan, bukan apa yang kamu tahan dalam bentuk namanya haus dan lapar. Oke? Sip? Yuk, jadikan bulan Ramadan sebagai bulan yang melepaskan kemelekatan. Kata kuncinya adalah bagaimana kita selalu melakukan dalam konteks yang namanya pengetahuan dan kesadaran. Dan yuk lebih fokus kepada jiwa kita dan belajarlah untuk menjadi jiwa yang tenang. Karena nggak ada yang bisa nolong ibu-ibu untuk menenangkan jiwa kecuali mau latihan. Udah gitu aja. Sip? Oke? Paham? Atau puyeng? Sip ya? Get something nggak? Saya nggak mau nanya pertanyaan, tapi saya mau nanya ini. Ibu-ibu dapat apa hari ini? Saya perlu 2 orang atau 3 orang untuk memberikan sebuah, kayaknya aku dapat ini deh. Nah gitu. Siapa? Ibu, mangga. Supaya kita jadi ada cross check and recheck. Baru ngeh nih ya. Umur kita rata-rata di sini udah 69-70, tapi baru juga ngeh kalau Ramadan itu bukan hanya bulan, tetapi soul dari Ramadan itu atau value dari Ramadan itu tuh harus berjalan selama hidup kita. Keren. Ya, itu yang mungkin saya baru tahu, terus terang buat saya ya. Buat saya baru tahu itu tadi. Terus kemudian ada tadi pertanyaan tadi Kang Abu bilang sekarang ini Ramadan ini adalah kita menuju Islam untuk memaknai, untuk lebih merubah makna hidup kita. Jadi tidak hanya berpegang pada apa ekspektasi, tetapi lebih menerima realita. Pertanyaan saya, jadi artinya di sini Islam yang dimaksudkan Kang Abu tadi bukan berarti Muslim ya, bukan berarti Muslim, tetapi kita menerima semua manusia ya, semua ciptaan Allah itu. Sebetulnya Islam dalam pengertian ketika mereka menuju pada tingkat yang memaknai hidup yang lebih baik. Gitu aja saya nangkepnya. Tuh. Terus Saya potong dulu sebentar, Bu. Matahari pernah komplain sama Allah nggak? Bulan pernah komplain nggak? Tunduk patuh nggak? Maka matahari, bulan, bintang dan seterusnya itu disebut Muslim. Muslim itu adalah yang tunduk patuh kepada realitas gitu. Baru tahu. Oke, baru tahu. Jadi Muslim itu bukan orang yang pakai kerudung, bukan orang yang pakai kopiah, bukan. Dia identitasnya Islam, tapi belum tentu Muslim. Oke.
Jadi lebih banyak menggunakan kata Islam ya, yang artinya lebih ke arah berlaku untuk seluruh ciptaan Allah gitu ya, saya berkatakan, dan menerima semua realita yang ada di dalam kehidupan yang dijalani masing-masing, itu lebih dalam jiwa yang lebih tenang, artinya dia lebih takwa gitu. Betul? Keren banget. Boleh tepuk tangan dong, keren. Ya, udah ya. Kayaknya satu sudah mewakili dari semuanya ya. Nah, udah pada malas kelihatan sih ya. Bisa menerima realitas. Iya. Jelek buruk, jelek bagus, realitas itu kan. Sebentar, Bu. Jelek bagusnya realitas itu kan kadang-kadang kita nggak bisa terima ya yang buruknya gitu. Dan apakah kita selalu harus bersandar pada kalimat apa yang terjadi semua sudah menjadi kehendak Allah? Iya. Oke. Iya. Ya baru tahu. Contoh. Bu, ya udah nggak usah yang jauh-jauh lah. Muka yang jelek tuh yang gimana, Bu? Muka yang bagus tuh yang gimana? Muka yang bener tuh yang gimana? Muka yang salah tuh yang gimana? Relatif. Betul nggak? Sehingga keluar kata benar atau salah, semuanya pada perspektif kita masing-masing. Jadi kalau kita bersandar kepada dualitas benar atau salah, belum Islam namanya. Gitu. Maka melampaui dualitas untuk menerima realitas. Karena apapun dalam hidup yang akan menang adalah realitas. Mau ibu tutupin, mau ibu tolak, mau setahun, 2 tahun, sampai akhirnya 10 tahun baru terima, tetap realitas akan selalu menang. Jadi belajar untuk tidak menolak hidup. Tapi realitas bisa dirubah nggak sih sebetulnya? Bukan dirubah, berusaha untuk merubah. Realitas selalu tetap ada, tidak bisa diapa-apain. Pemaknaan kitanya yang bisa dirubah. Kita ikhlas. Contoh. Bu, masa lalu bisa dirubah nggak? Nah, mulai. Ini dengerin dulu pertanyaannya, dengerin dulu. Masa lalu bisa dirubah nggak? Bisa. Maknanya, faktanya enggak. Iya, maknanya. Betul nggak? Contoh, ada 2 orang di depan Pantai Kute, yang satu senyum, yang satu nangis. Sama-sama Pantai Kute nggak? Iya, karena yang satu baru jadian, yang satu baru diputusin. Dua-duanya mengingat Pantai Kute, happy dan enggak. Tapi kalau dua-duanya merubah makna, ternyata waktu itu aku diputusin, aku lagi diselamatkan. Happy nggak di akhirnya? Happy. Iya. Jadi masa lalu bisa dirubah nggak? Oh, tadi enggak, sekarang bisa. Cepet banget ya perubahannya. Sip ya? Nah, nanti kita akan bahas pemaknaan, realitas, kemusyrikan, iman, ihsan. Wow, banyak, Bu. Tapi at least, yuk sekarang lebih kepada bukan syariat, bukan ritual, tapi yang penting ibu belajarnya di jiwa sekarang. To save your soul. Nggak ada lagi, Bu. Oh, Oke. Hatur nuhun, kita doa sebentar sebelum kita tutup. Ibu-ibu santai aja, relax, duduknya enak, pokoknya perasaannya dibikin santai dulu supaya tenang. Doa terbaik itu adalah jiwa kita lagi tenang, perasaannya lagi enak. Relax, santai, nikmati saat ini, bersyukur, berterima kasih kepada Allah. Dan untuk kita bersyukur sederhana, silakan kita berterima kasih kepada tubuh kita. Sedalam hati, seluas jiwa, terima kasih. Terima kasih. Sekaligus kita minta maaf sama diri kita dan belajar untuk menerima apapun yang belum diterima, memaafkan apapun yang belum dimaafkan, lepaskan, santai dan rileks. Maaf
memaafkan diriku ketika tidak melihat seapa adanya. Bersyukur, berterima kasih, dan belajar untuk menerima seapa adanya, tanpa kategori, tanpa harus, tanpa iming-iming, seapa adanya. Dan berterima kasih kepada bumi sebagai wadah dan keberadaan semua. Terima kasih, bersyukur. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz, ya Ghafar, ya Rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Terima kasih. Terima kasih Ibu dan Bapak, dan boleh saling bermaafan dan memeluk teman sebelahnya. Silakan untuk berterima kasih dan saling memaafkan. Hatur nuhun, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuhun. Terima kasih.